الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah takdirkan kita, Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa bertafakkur di rumah Allah, bisa mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di saat yang mulia. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita khawatir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak amal ibadah yang kita lakukan. Sedekah kita tiap malam, tarawih tak pernah tinggal, baca Quran pun begitu. Ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhawatiran yang sangat takut kita. Maka dikatakan oleh para salafus saleh, ibadah yang sudah rutinitas yang kita lakukan tidak ada jaminannya itu diterima oleh Allah. Jadi tugas seorang hamba adalah beramal, kemudian yang menerimanya adalah Allah. Kita pastikan ibadah kita diterima oleh Allah ketika sudah ada ikhlas yang sangat-sangat dalam, barulah Allah terima. Maka ada bahasa mengatakan bahawa amal itu diterima sesuai dengan keikhlasan. Ketika kita ikhlas, amal kita diterima oleh Allah. Ketika kita sedikit saja ada goresan, lintasan di dalam hati ingin pujian manusia atau ingin daripada atau mendapatkan sanjungan dari manusia, maka hilanglah segala amal ibadah atau pahala yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah berikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita hadis tentang memuliakan orang yang lebih tua daripada kita. Tua usianya, kemudian min ahlil fadli, orang yang memiliki kelebihan, maksudnya penguasa atau para pemimpin, kemudian memuliakan orang-orang yang lebih berjasa terhadap kita. Hadis pertama an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala. Abi Musa Asy'ari sama-sama kita kenal, beliau ini dari Yaman. Asy'ari itu suku di Yaman, sama dengan Dausi. Daus itu suku dari Yaman. Asy'ari suku Yaman, suku di daerah Yaman. Orangnya terkenal lembut. Pokoknya suku-suku itu, suku Asy'ari itu lembut-lembut orangnya. Berbeda dengan orang Arab-Arab yang lain. Kalau Arab-Arab yang lain hobinya perang, hobinya ya sedikit saja tersinggung bergaduh. Berbeda halnya dengan suku Asy'ari. Suku Asy'ari ini sangat lembut sekali, tak suka bergaduh, tak suka bertengkar, tidak heboh lah begitu dia. Padahal orang Arab, tahu kita orang Arab, nampaklah orang Arab. Macam mana orang Arab? Heboh sekali. Sedikit saja mereka tersinggung, oh itu carut marut, sumpah serapah keluar. Itu orang Arab asli. Nampak orang Arab asli itu orang Mesir. Yang ribut-ribut di Makkah itu orang Mesir.
Yang ribut-ribut di Madinah yang sering kaif ya Habib, marah-marah dia, makan pun marah-marah, sopir pun di dalam perjalanan pun kadang sopir itu ributnya. Itu biasa. Coba lihat, coba tanya, enta Masri bilang, engkau orang Mesir? Pasti dia jawab iya. Memang itu tabiat orang Mesir. Selama di Mesir lah mungkin setiap hari kami melihat orang bertengkar. Tak pernah tidak melihat orang bertengkar setiap hari. Berkelahi pakai senjata kah, atau tangan kosong lah, sekedar mulut saja, atau hobi daripada orang-orang Mesir itu. Kaif ya Habib, oh sampai marah-marah, nanti damainya ma'alaish. Ma'alaish tu dah maaf, gitu saja dia. Jadi pernah sekali saya masih ingat, pulang mengaji malam-malam, jam setengah 10, jam 10. Bis terakhir ini sama-sama nunggu di halte. Jadi kalau dah malam tu kita yang ngejar bis takkan mau berhenti dia. Paling di halte itu pelan-pelan saja. Itu gayanya tak faham pula saya entah kenapa dia. Jadi pelan-pelan dia. Saya mengejar sambil menggendong kitab di bawah sambil ngejar bis tadi. Adalah bapak-bapak bawa kerupuk dia. Ish yang di ish itu kerupuk yang apa ya, roti itu cuman sudah dikeringkan. Jadi memang jadi kerupuk dan itu dimakan orang Arab dengan kuah itu. Enak sekali. Jadi tinggi, tak tahu saya apakah bapak ni nak dijualnya atau bapak ni memang untuk makanan dia, tak faham saya. Karena malam tak nampak lagi, bapak tu ngejar bis, saya pun ngejar bis. Pas bapak tu naik bis, dapat dia pegangan bis dekat pintu tu, saya pun dapat. Langsunglah saya masuk ke pintu tadi, rupanya tersikulah kerupuk banyak tadi. Ya Allah, marahnya sampai sekarang saya ingat lagi. Kaif enta ya iblis, katanya. Mak saya dia bilang ya iblis. Lama saya ingat itu, marah-marah dia. Pokok sepanjang jalan tu marah dia. Enta majnun walai, kata dia. Dituduhnya saya orang gila juga. Enta majnun, katanya. Enta mulakhbat, kata dia. Otak engkau tak ada, kata dia. Itulah bahasa kasarnya ke saya. Saya itu lama ingat itu. Jadi ada datang orang Arab satu, kata orang Arab, ma'alaish. Menenangkan dia. Heboh dia ke saya. Enta majnun, enta iblis, apa cukuplah, kata dia. Memang tak sengaja saya. Itulah risiko sama-sama ngejar tadi. Pas naik tadi saya dapat, dia pun dapat. Pas saya manjat macam tu, rupanya itu sikulah kerupuk. Memang hancur kerupuknya. Jadi ma'alaish, ada orang Arab satu, itu lama sekali saya ingat. Ma'alaish ya Habib. Ma'alaish tu maafkan dia. Dia ni pelajar ini, dia tak faham, dia tak tahu. Saya diam aja. Tak, dia bilang saya iblis tu, mungkin kata saya, mungkin you setan dan enggak hanya kata belum. Mungkin pocah kerupuk orang saya buat. Entah iblis, entah majnun, cukup dia hinaan dia ke saya. Jadi kata orang Arab tadi, ma'alaish, huwa talib. Dia ni pelajar, maafkan dia. Saya ada hati, saya nak membayar, nak saya ganti rencana. Cuma menengok dia sudah bilang saya iblis, saya gila lagi. Tak jadi saya ganti lah, tak boleh lah, kata saya. Untung lebih duluan turun saya, tapi memang ngomel-ngomel dong, kata dia. Jadi saya masih ingat ketika itu, ketika saya turun itu, khalas ninzil ya majnun, kata dia. Jadi marah juga, khalas ninzil. Dah, turunlah lagi orang gila, kata dia ke saya. Itu semua orang menengok itu. Orang-orang Arab ketawa itu. Dan memang siapa yang disalahkan ketika itu? Mungkin salah tidak sengaja. Kan ada dalam fikih khata'un ghaira amdin namanya. Salah tapi tak sengaja. Ini beda hukumannya ini dengan salah yang menyengaja. Jadi contoh umpamanya bapak-bapak mengambil kelapa pakai egrek. Tap egrek tadi mengambil kelapa. Kelapa jatuh, rupanya kelapa jatuh nih apa dia? Berjalan dia melantun, pop, kena orang tua, mati orang tua tadi. Itu kena denda kita itu. Itu namanya khata' ghaira amdin, salah tapi tak sengaja. Itu beda lagi dia hukumannya. Jadi itu lama saya ingat nih, sampai sekarang masih ingat saya itu. Jadi orang Arab Mesir nampak kerasnya. Berbeda halnya dengan orang Sudan. Orang Sudan boleh dikatakan kita jarang melihat dia bertengkar. Jarang sekali. Orang Sudan tu mungkin seperti orangnya Abi Hasan Asy'ari ini nih. Tak mau berkelahi. Dan berbicara pun dia hematnya. Hemat sekali. Bayangkanlah memberhentikan bis saja. Umpama kita sedang dalam bis nih. Kalau kita biasanya kalau naik bis, kalau ingin berhenti, kita sebut nama daerahnya mungkin kan. Atau seperti umpama di Sudirman lah umpamanya. Pasti mungkin kita bilang Tower BRK ya, kata kita. Depan BRK kita ingin turun berarti. Atau mungkin Ramayana ya, kata kita. Di Ramayana kita berhenti. Kalau orang Sudan enggak.
wala kalam wala haja. Tidak ada berbicara sedikit pun dia cara memberhentikan mobil. Jadi dengan pakai dentik jari itulah. Jadi kalau ingin berhenti, gitu dia caranya. Walaupun dari belakang, berjalanlah ke depan begini ke sopir. Begitu dia. Tak mau dia. Ya, kiri. Kalau kita kan seperti itu kan. Kiri, sini ya kata kita. Kalau orang Sudan enggak. Kalau orang Mesir dipukulnya mobil tu. Coba tanya kalau saya balik dari Mesir, dipukul mobil. Aywa alan ganbi ya hasta kata dia. Ya, saya di sini ala ganbi. Itu orang Arab. Makanya berapa para nabi yang diturunkan dari Mesir. Memang karena orang Mesir tu orang yang keras-keras. Hatta Fir'aun dari Mesir. Itu saking kerasnya daripada orang-orang Mesir. Jadi kita yang balik dari Mesir ni memang agak keras sedikit. Jadi sudah dididik dengan cara-cara keras seperti itu, agak keras. Jadi kalau belajar itu mengaji itu, saya dengan masyayikh tak segan-segan masyayikh melemparkan tongkat itu, tak segan-segan. Itu biasa bagi kami itu. Kami sedang mengaji hadis, ada yang tertidur. Tu tungkek tu berdontang, tongkat itu memang tak ada cerita po di kepala. Saya hampir lagi kena dulu. Dah bertahan habis asar, mengaji habis asar. Kitab masih ingat saya, kitab Khairatul Hisan, Manaqib Abi Hanifah bin Nu'man. Di ruang ber-AC, habis salat asar, tentu wajarlah mengantuk. Habis kuliah habis kuliah langsung pergi tempat mengaji. Dia tempat mengaji masyayikh ini di luar, bukan di kampus, di luar. Jadi datang mengaji pas pula depan syekh. Dah bertahan macam ni, dah seperti ni. Rupa ngantuk ni memang tak bisa ditahan. Tetap juga dia seperti ni. Ya iblis kata syekh, hamba masih ingat lah. Khalli balak kata dia, hati-hati kata dia. Memang langsung hati-hati kata dia. Jadi beliau tu memang pantangnya dengan dengan tidur di majlis itu, pantang beliau itu. Itu syekhuna itu. Jadi agak keras didikannya, tapi alhamdulillah marah keikhlasannya itu adalah marah dari marah ridha. Jadi Abi Musa Asy'ari ini, orang kampung Abi Asy'ari ini memang orang-orang peramah, pemurah, lemah lembut, tak terkenal dengan suka berkelahinya. Itulah daripada orang Bani Asy'ari. Sehingga Nabi selalu menyebut-nyebutnya. Kata Rasulullah, mungkin daripada orang-orang yang paling lembut di dunia ini mungkin dari golongan Bani Asy'ari. Sehingga Nabi istilahkan dengan Bani atau suku yang paling lembut, itulah sukunya Bani Asy'ari. Dan orangnya sangat sosialnya tinggi. Jadi pernah penceklik masa-masa susah ketika itu di Yaman, susah makan, susah ekonomi lah ketika itu. Maka orang-orang Asy'ari mengumpulkan pakaian-pakaian mereka. Kita kumpulkan pakaian, kumpulkan beras, kumpulkan gandum. Sudah terkumpul semuanya, dibagi rata. Itu luar biasa. Jadi umpamanya di suku Bani Asy'ari ini ada penceklik lah, susah ekonomi. Ada yang miskin, ada yang susah makan, ada yang tak bisa makan. Diambillah oleh Abi Musa Asy'ari cara agar bisa mereka ni makan. Jadi dikumpulkan pakaian-pakaian semua, dikumpulkan beras-beras semua, kemudian dibagi rata. Itu cara yang dilakukan oleh Bani Asy'ari, dan itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang-jarang kita mau seperti ini nih, Pak. Kita banyak beras, kita punya beras 3 goni. Ada orang miskin di daerah kita, kemudian semua sepakat bahwa kumpulkan semua beras-beras kita dan nanti kita bagi rata. Kira-kira mau enggak kita? Lama kita berfikir itu, enggak boleh dan nak mati-mati ayuklah orang tu kena kan. Ini beras-beras saya ni, saya yang beli, untuk apa saya bagi? Tapi kabilah Bani Asy'ari dikumpulkan semua beras-beras di rumahnya, baju-baju, kemudian dibagi rata. Ini susah dan jarang terjadi ini, tapi di Bani Asy'ari bisa ini terjadi. Begitulah mulianya orang-orang kabilah suku Asy'ari. Beliau ini masuk Islam di Makkah lagi. Terdengar sampai ke Yaman ada Rasul Nabi terakhir di Makkah. Berjalan beliau sendirian saja ke Makkah. Begitu kalau panggilan iman. Sama halnya dengan sahabat Nabi Umamah Al-Bahili dari Madinah. Terdengar ada seorang Rasul di Makkah, berjalan dia sendirian. Itu panggilan-panggilan iman itu. Maka orang-orang mulia ini tak boleh kita hina sedikit pun. Tak boleh kita caci sedikit pun, tak boleh. Maka Allah memuji sahabat-sahabat Nabi dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an.
Memang dipuji betul oleh Allah karena perjuangan yang ada pada diri sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau-beliau yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Bayangkanlah Madinah, Yaman ke Mekah. Apa yang tidak dari Yaman ke Mekah itu halangan itu? Perampoklah, pembunuhanlah, orang-orang jahat, banyak suku yang dilalui itu. Tapi dengan panggilan iman, sampailah Abi Musa Asy'ari di Makkah. Di Makkah apalagi, ketika di Makkah tak boleh asal masuk Islam saja, dibunuh kalau ketahuan. Abi Musa Asy'ari sempat masuk Islam, kemudian belajar beberapa lama dengan Rasulullah, balik dia ke Yaman, sebentar saja di Yaman mensyiarkan Islam. Pergi dah ke Makkah kali berikutnya, kali yang kedua membawa 50 orang. Itu membuat Nabi senang. Jadi itu cara dakwahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Yaman, pulang balik ke Mekah membawa orang 50 orang. Jadi kata Rasulullah, ini 50 ni untuk dibai'ah ya Rasulullah, untuk dimasukkan ke dalam Islam. Itulah mulai berkembang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, melihat baginda Rasulullah yang duduk dengan Nabi, dan orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini orang-orang itu adalah orang-orang yang mulia, yang selalu diabadikan dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abi Musa Asy'ari? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, inna min ijlalillahi ta'ala ikrami zi syaibatil muslim. Sesungguhnya daripada tanda-tanda dan termasuk kita memuliakan Allah, apa? Ikram, memuliakan orang yang lebih tua. Syaibatil muslim, orang tua yang muslim. Siapa orang tua ni? Syaibah. Disebut dengan syaibah artinya orang yang memiliki uban daripada rambutnya. Jadi orang tua-tua kita mesti harus kita hormati. Orang yang tua usia daripada kita harus kita ta'zim. Berbicara harus dengan yang pelan, kemudian tidak boleh membentaknya, tak boleh menakut-nakutinya. Itu mesti harus kita lakukan kita bagi orang yang masih muda usianya. Kadang ada juga anak-anak muda ini kadang-kala dia agak sombong dia. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kesombongan itu daripada kita. Saya ni masih muda ni, awak nak mati besok lagi, jangan banyak cakap lagi. Ada anak-anak muda yang seperti itu kepada orang-orang tua. Jadi tanda kita memuliakan Allah, muliakan orang tua. Orang tua maksudnya orang yang lebih tua usianya dibandingkan kita. Ini pula yang saya dapat saya perhatikan orang-orang Mesir itu memang mengamalkan hadis ini dia. Itu pula orang Mesir. Jadi orang Mesir tadi, kalau ada orang tua yang baru naik bis, itu ada anak muda yang sedang duduk tempatnya, tidak terlampau muda, tapi beda sedikit saja usianya dengan bapak yang berdiri ini, dia akan berdiri sendiriannya dan menyuruh orang itu untuk duduk. Orang Mesir mengamalkan hadis ini. Itu orang Mesir pula ini. Dan Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau menengok orang membaca Al-Quran di dunia di dalam Ramadan, datanglah ke Mesir. Setiap sudut-sudut, setiap bis, mobil, kereta api, satpam, di mana saja, kalau Ramadan itu di tangannya Quran orang Mesir. Maka ada istilah bahasa mengatakan Al-Quran itu diturunkan di Makkah, dibaca oleh orang Mesir, dicetak oleh orang Turki, dan dipelajari oleh orang, ditafsirkan oleh orang Hindia. Itu bahasa diturunkan di Makkah. Yang membacanya siapa? Orang Mesir. Maka ahlil qura, orang-orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya di dunia sampai hari ini belum terkalahkan Mesir. Mesir, orang-orang yang banyak hafal Quran, Mesir. Orang-orang yang memang ahli qiraah di dalamnya. Boleh disebut saja siapa dia? Amin Syawi kah dia? Siapa? Al-Basit, Basit kah dia? Syekh Basit. Kemudian banyak daripada ahli qiraah. Kemudian sekarang ada namanya Nu'aina, itu dari Mesir. Ahlul Quran daripada Mesir. Jadi Ramadan ni kalau kita datang ke Mesir, akan kita jumpai dalam bis, dalam kereta api, satpam, di tempat-tempatnya, di mana saja orang berdiri membaca Quran. Itu pula lah yang membawa kita bersemangat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kalau mahasiswa, kami dulu di Mesir, mahasiswa itu dalam Ramadan itu aib kalau khatam Quran cuma 5 kali dalam Ramadan. Aib itu, masih ditertawakan oleh teman itu.
Rata-rata di atas 10 kali khatam Quran. Itu waktu di Mesir. Kok bisa Ustaz? Lingkungan tadi. Kita kemana-mana kita tengok orang Quran di tangan orang. Sambil berdiri di atas kereta api Quran, dalam bis Quran, di taksi Quran. Kadang orang-orang sopir taksi ini menunggu penumpang Quran. Itu tanya sajalah. Anta khatam tamarakam, kata kita umpamanya ya dengan lajah amiyahnya lah. Khatamtal Quran, engkau sudah khatam Quran, alhamdulillah, kata dia. Kalau alhamdulillah itu coba tanya, paling alhamdulillah dia itu sudah lebih daripada 5 kali itu. Begitu dia. Kita siapa yang lah khatam Quran? Alhamdulillah lah ada. Cuman startnya dari bulan Sya'ban lah ustaznya. Alhamdulillah lah. Kalau start dari bulan Sya'ban, target kalau 5 juz dalam satu hari, kita bisa mengkhatamkan Quran 6 hari sudah khatam Quran. Kalau 6 hari sudah khatam Quran, dalam satu bulan setidaknya bisa kita khatam Quran pun 5 kali. Begitu dia. Jadi 5 tu dah biasa itu kawan-kawan teman-teman di Mesir, di Al-Azhar. Jadi kalau dalam Ramadan tu sampai 10 kali, itu baru okey namanya. Apa tidak? Lingkungan seperti itu. Di lingkungan kita susah. Kita tengok kawan kiri memegang handphone, main WhatsApp. Tengok kanan kanan, main handphone pula. Jawaban tu main handphone pula lagi. Ditinggal lagi Al-Quran. Ramadan syahrul Quran. Bagus kita fokuskan Quran. Jadi termasuk Abi Musa Asy'ari ini orang yang paling bagus suaranya. Paling bagus suaranya dalam membaca Quran. Maka termasuk min ahlil qura. Ahli Qura Rasulullah, tukang baca Qurannya Nabi. Nabi punya tukang baca Quran. Pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Abi Musa Asy'ari, kemudian yang ketiga Ka'ab ibni Zuhair. Ya, sebagai qari. Qari ini orang-orang yang bagus suaranya. Ada yang mengatakan Zaid ibni Sabit. Jadi kata Nabi, termasuk daripada memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua. Kemudian siapa lagi? Dan memuliakan orang yang hamilil Quran. Orang yang hamil Quran ni orang yang menanggung Quran. Siapa maksud orang yang menanggung Quran? Orang yang hafal akan Al-Quran dan orang yang mengamalkan akan Al-Quran. Dia hafal dan dia amalkan. Ada orang yang sekadar hafal saja tapi tidak diamalkan. Banyak. Maka banyak kita menerima keluhan kadang daripada orang tua, wali murid, santri. Ustaz, anak saya sudah punya hafalan 20 juz, tapi membangunkan dia salat subuh payah Ustaz. Ustaz, anak saya dah punya hafalan 15 juz Ustaz, tapi menyuruh dia salat harus berkelahi pula. Apa caranya tu Ustaz? Ada banyak orang-orang tua yang menanyakan seperti itu. Jadi kalau seperti itu, dia cuman hafal Quran tapi belum bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi yang dimaksud di sini memuliakan orang yang di atas kita usianya. Kemudian memuliakan si hamilil Quran. Siapa orangnya yang hamilil Quran? Orang yang menghafal serta mengamalkan Al-Quran. Kemudian setelah itu yang ketiga, barulah wa ikramazi sultanin muqsid, memuliakan pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil mesti harus kita muliakan juga. Siapa pemimpin yang adil? Pemimpin yang dia fi hukmihi baina ra'iyatih, orang-orang yang selalu berbuat adil di antara rakyatnya. Jadi maksudnya ketika rakyatnya susah dia langsung datang. Ketika rakyatnya butuh bantuannya dia bantu. Ketika rakyatnya butuh hajat, ingin membebaskan hajatnya, dia lepaskan hajat daripada rakyatnya. Maka pemimpin itu termasuk pemimpin yang adil. Ada sekarang Ustaz, ada, cuman payah mencarinya. Mungkin dari 100 mungkin ada 1 dia pemimpin yang disebut dengan pemimpin yang adil ini. Hadis berikutnya, Amru ibni Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu taala an. Ini hadis ini daripada Amru ibni Shu'aib, dia mendengar dari ayahnya, dia mendengar dari datuknya. Jadi kita mendengar hadis dari ayah, ayah mendengar hadis daripada datuk, datuk mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seandainya dekat jaraknya dengan Rasulullah, ini nama sanadnya sanad ali, ya, tinggi dia. Jadi umpamanya kita mendengarkan hadis dari ayah, ayah mendengarkan hadis dari datuknya,
datuknya mendengarkan hadis dari ayahnya pula. Ayahnya dari ayahnya sampai ke Rasulullah, itu lebih teratur jalur sanadnya. Begitu dia. Maka adakah orang yang meriwayatkan hadis atau meriwayatkan ijazah dari ayah-ayahnya? Ada. Maka ulama-ulama dulu ada yang memang mengaji dengan ayahnya saja, tidak mengaji kepada orang yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ni Amr bin Shu'aib ini adalah cucu daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi Amr bin As punya cicit, inilah dia Amr ibn Shu'aib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Siapa dia? Man lam yarham saghirana, orang yang tidak kasih, tidak sayang kepada anak-anak kecil. Ni Rasulullah tidak mengakui dia bagian dari Nabi, tak mencintai anak-anak. Jadi kita kepada anak-anak ni wajib harus kita cintai, harus kita sayangi, Pak. Walaupun itu tidak anak kita, tapi mesti harus ada rasa mahabbah, rasa sayang di dalam hati kita kepada anak-anak. Jadi umpama ya, itu kehidupan baginda Rasulullah SAW. Ada anak-anak, Nabi panggil, Nabi beri hadiah. Lama anak-anak itu teringat ketika dia dewasa, dia pernah diberi hadiah oleh Rasulullah SAW. Kita pun seperti itu. Ada anak-anak, ada permen di dalam saku kita, umpama saku baju kita panggil anak ni. Nak sini ni, kasih dia. Itu lama dia ingat ni. Lama dia ingat. Itu atuk tu dulu waktu kalau dia sudah beranjak dewasa, atuk tu dulu pernah waktu kecil saya dikasihnya dulu permen. Atau ada duit 5.000, panggil dia, kasih dia duit. Itu lama sekali. Itu anjuran Rasulullah itu. Kalau ada orang yang tidak sayang kepada anak-anak, falaisa minna, Nabi tidak mengakui dia bagian daripada Rasulullah SAW. Maksudnya dia bukan ahli sunnahku, dia bukan bagian daripada golonganku, kata Rasulullah. Orang yang tidak mencintai anak-anak. Jadi kita mesti mencintai anak-anak. Kemudian wa ya'rif syarafa kabirana, dan tidak pula lah daripada golonganku, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak memuliakan orang tua. Jadi orang tua, orang yang di atas kita usianya, mesti harus kita muliakan, harus kita takzim. Jangan kita anggap sepele. Walaupun kadang orang tua tu biasa saja gaya, bajunya compang-camping, tidak terurus, tetap harus kita muliakan. Kenapa? Karena daripada sisi usianya. Jadi dulu pernah ada orang-orang yang sempat menakut-nakuti orang tua. Jadi ditakut-takuti orang tua. Ya, orang tua lah namanya, tidak ada daya, tidak ada upaya. Akhirnya diam diri saja dan mengadulah orang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi marah, keluarlah hadis ni. Bukan golonganku, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak memuliakan orang tua. Jadi kita muliakan orang yang lebih tua daripada kita usianya. Itu harus kita muliakan. Anak-anak kita sayangi, orang tua kita hormati. Begitu dia. Memang memuliakan orang tua ni kadang agak susah juga. Kadang kalau ada ego di kita kadang. Kalau ada ego, enggak, saya tak akan mau memuliakan dia. Perangainya je macam ni. Jangan tengok kepada perangai orang tua ni, tapi tengok daripada usianya. Usianya tengok. Usianya berapa usianya? Tengok usianya berapa. Oh, usianya sudah 80, kita baru 30-an. Jadi mesti kita muliakan dia walaupun kadang perangainya. Memang kadang ada orang ni, tua ni, kata pepatah tu, tua dong keladi katanya. Semakin tua semakin menjadi katanya. Ada di daerah saya yang sekitar yang tak bisa terima itu. Dulu dia sebelum berangkat ke Makkah memang hobi duduk di kedai. Hobi sekali duduk di kedai, main batu domino, kadang main koa di kedai. Dulu sebelum berangkat haji. Anggapan kita, dia setelah balik haji tak main itu lagi, usia sudah 70, baru saja meninggal. Jadi anggapan kita setelah balik dari haji tak main itu lagi. Rupanya setelah balik dari haji duduk lagi di kedai tempat dia main itu. Tapi yang membuat kita agak tersinggung itu, dulu tak pakai peci haji dia duduk main, sekarang pakai kopiah haji. Kan buruk pandangan itu. Teman-teman dia main, duduk pula lah apa tu cik pakai kopiah haji. Usia meninggal hampir 90 tahun. Masih sehat.
Sehat. Ya, tapi itulah yang membuat kita tersinggung tadi. Jadi kata kita, kalau bapak nak main, ya janganlah pakai peci haji ni. Ya macam mana saya memang haji kata dia. Enggak, ya bukan di sini. Ini namanya merusak maruah, merusak wibawa, merusak citra haji. Enggak. Kalian tak tahu dah katanya. Bisa jadi lebih elok hati kami yang main kau daripada kalian yang kamu sajik boleh kata dia. Kau payah kaji apa kau. Borek kaji apa tu. Jadi kata dia, mungkin lebih elok hati kawan-kawan yang main kau lagi dia kata. Daripada kalian-kalian yang ke masjid tiap hari ni. Ya dalam kaji apa kau. Apa lah cara elok orang semayang ini aja masih main lah elok namanya tu. Orang duduk di majlis ilmu dia saja masih main, mana mungkin. Jadi itu alasan gaya-gaya iblis itu. Sama gaya orang-orang yang tak mau berjilbab. Jangan kira kami yang tak berjilbab ini hati kami kasar apa. Mungkin jauh lebih kasar orang-orang yang berjilbab itu lagi kata dia. Sampai salah itu sekedar jilbabnya aja tapi hati busuk apa gunanya. Biarlah kami tak berjilbab tapi hati kami tak busuk. Itu kan bahasa-bahasa iblis, bahasa setan itu. Itu dia. Macam mana pun jauh lebih mulia orang yang berjilbab dengan orang yang tak berjilbab. Walaupun secara zahirnya memang mulia, secara batinnya pun lebih mulia ni. Setidaknya dia menjadi orang-orang yang ifah. Ifah ni menjaga pandangan manusia kepadanya. Kalau orang yang terbuka tentu menjadi tujuan dan tontonan manusia kepadanya. Tidak ada kebaikan kepada orang-orang yang suka dengan maksiat. Maka kata Imam Syafi'i, la suhbata liman laisa lahul ilm. Jangan kita berteman dengan orang yang tidak mencintai ilmu. Kenapa? Karena alasan yang dipakainya semuanya adalah alasan iblis. Lama-lama kita pun bisa terpengaruh olehnya. Jadi gaya bahasa seperti tadilah, percuma aja solat 5 waktu, duduk di pengajian tapi hati busuk ni. Biarlah kami tidak ada duduk di pengajian tapi hati kami tidak busuk dah katanya. Itu gaya-gaya orang-orang yang tak mencintai ilmu itu. Itu bahasa iblis itu. Orang yang setengah-setengah iman cepat menerimanya tu. Iyo jangan tengok si anu tu rajin sembahyang tapi muncung cepe kan. Hancak si anu tu tak ada datang ke masjid tetapi elok aja. Itu gaya daripada gaya-gaya iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Maka Imam Ghazali mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kebaikan dan jangan berteman dengan orang yang tidak mencintai ilmu. Ini dia. Hadis berikutnya an Maimun ibni Abi Syabibin rahimahullahu ta'ala. Ini ada mengatakan beliau ini pernah berjumpa dengan Aisyah, ada yang mengatakan tidak. Karena hadis ini bahwa meriwayatkan anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra biha sailun. Sayyidah Aisyah ni berjalan dia. Ketika Sayyidah Aisyah berdiri, lewatlah sail. Sail ni orang yang meminta-minta. Tukang minta-minta tu namanya sail namanya. Sail. Kalau sail itu mengalir. Kalau sail itu meminta. Sailun itu orang yang meminta. Kalau sailun itu mengalir. Jadi ini sungai bernama Sungai Sail kan, bukan Sungai Sail kan. Sungai Sail mengalir. Dulu mengalir mungkin, kini ndak lah tu sumbek sana. Parah itu. Kita doakan mudah-mudahan kawan-kawan kita yang rumahnya terbenam itu sabar ndak ya. Allah beri pahala, itu ujian dalam Ramadan. Kasihan kita tengok tinggi sekali air. Ada yang sampai pelapon rumahnya air. Sampai pelapon rumahnya air. Ini dekat dengan kita. Kalau belum ada apa-apa ibu-ibu yang tahu, cobalah silau-silau ke sana macam mana keadaan saudara-saudara kita itu. Umumnya hampir tinggi air. Ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter. Ada yang sampai ke pelapon ini. Ya dulu mungkin sail mengalir, sekarang tak sail lagi mungkin. Ada tersumbat apa segala ya, sampah segala macam. Kasihan kita. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran dan Allah beri pahala insya-Allah. Jadi sailun, sail orang yang meminta, sailun mengalir. Sail mengalirnya. Sail fa'atahu kasrah. Jadi datanglah orang-orang yang meminta kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah istri Rasulullah. Pertama Khadijah, Aisyah. Khadijah meninggal dalam Ramadan, tak salah tanggal 11 Ramadan Khadijah meninggal. Malam kemarin. Itu haulnya Sayyidah Khadijah. Khadijatul Kubra.
Khadijah Al-Kubra, beliau diwafatkan di Makkah, dikuburkan di Ma'la. Di Ma'la itu kuburan-kuburan orang-orang yang memang spesial di sana. Anak Nabi, isteri Nabi ada di Ma'la. Maka orang-orang yang dikuburkan di Ma'la itu memang orang-orang mulia. Syekh Yasin Al-Fadani di Ma'la, Abu Ya'alawi Maliki di Ma'la, ulama-ulama Makkah umumnya di Ma'la. Termasuk terakhir kemarin Kiai Maimun Zubair itu di Ma'la. Dan kabarnya itu sangat dekat dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah Ummahatil Mukminin. Bagaimana kira-kira? Maka pernah diilustrasikan oleh ulama, orang yang terbaik dunia di dalam kubur tu, kira-kira mau tak malaikat mengazab orang yang di dalam kubur tu? Ni kajian kita, kajian ilustrasi kata beliau. Mau tak kira-kira? Takkan mau malaikat. Takkan mau malaikat mengganggu ketenangannya Sayyidah Khadijah. Takkan mau malaikat mengganggu ketenangannya para sahabat Nabi. Takkan mau malaikat mengganggu ketenangan orang-orang terdekat Rasulullah. Maka diyakini di Ma'la itu tidak akan ada orang yang diazab di dalam kuburnya. Maka beruntung kita-kita yang sampai yang bisa dikuburkan di Ma'la itu, beruntung sekali. Begitu juga di Baqi'. Di Baqi', dia Pak, di dalam riwayat kita baca, orang-orang di dalam kubur itu heboh kena azab. Rasulullah pernah mendengar itu. Teriakan tangis, isakan minta tolong, heboh sekali. Tapi karena di sana ada Rasulullah, takkan jadi malaikat ini mengganggu orang ini. Nanti heboh, terganggu ketenangan baginda Nabi, terganggu ketenangan Sayyidah Aisyah, terganggu ketenangan Sayyidina Anas bin Malik di Baqi', terganggu ketenangan sebulan. Akhirnya malaikat tidak mau mengazab. Itulah sebagian masyaikh saya dengar di Baqi' dengan di Ma'la, itu tidak akan mau malaikat mungkar dan nangkir masuk. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam itu khalibarau kata orang Sudan, udahlah tu dah tak akan ditanya lagi itu kata dia. Tu. Jadi kalau ingin meninggal, kita meninggallah, minta kuburkanlah di Ma'la atau di Baqi'. Gitu. Apa cara? Tentu harus pergi ke situ gitu. Pergi ke situ, tak mati, nak mati jun dah air. Orang-orang yang bosan-bosan hidup, bagus di sana. Tapi itu memang orang-orang pilihan saya perhatikan yang bisa dikuburkan di Baqi' dengan di Ma'la, Jannatul Ma'la. Jadi Ma'la itu dulu, sekarang saya perhatikan tidak banyak orang-orang yang berziarah ke Ma'la. Semestinya Bapak Ibu kalau berangkat haji, berangkat umroh ke Ma'la itu bisa naik bis kita. Nanti bis itu kalau dari arah mana itu? Dari arahnya Masjid Aisyah Tan'im, itu nak pulang balik ke Makkah Masjidil Haram, itu lewat Ma'la itu. Jadi kita naik apa namanya ni, naik flyover itu, memandang ke arah kanan, itu kuburan sedikit sekali kuburan itu. Itu Ma'la itu. Dari atas bis saja ucapkan salam boleh. Assalamualaikum ya ahli diyar. Orang-orang mulia di bawah itu. Di antaranya adalah istri Rasulullah Khadijah. Dulu makam Khadijah itu ada kubahnya. Jadi kubah itulah yang sampai hari ini dipertahankan oleh orang-orang Mesir. Baru ini diperbaiki pula kubahnya Imam Syafi'i. Jadi kubah-kubah itulah tandanya bahwa itu ada orang mulia dikuburkan di dalamnya. Dulu Baqi' seperti itu juga, ada kubah. Jadi ketika kita masuk Baqi', mandang ke kiri ada kubah Sayyidah Aisyah. Jalan lurus ada kubah Anas bin Malik. Jalan lagi belok ada kubahnya Imam Malik. Begitu dulu. Ada tanda-tandanya dulu. Semenjak ada Wahaboy inilah didatarkan oleh Wahaboy ini semua. Didatarkannya semua. Tak ada kubah tu satu pun tak ada lagi. Tanda-tanda tu tak ada lagi. Di Baqi' tak ada. Di apa juga tak ada. Di Ma'la juga tak ada. Didatarkannya. Itu yang mereka katakan orang-orang berbuat syirik, didatarkan. Tinggal satu lagi yang ada kubah. Siapa? Makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi. Dan itu pun akan mereka robohkan dulu itu. Syekh Albani sudah mengeluarkan fatwa, seluruh kubah-kubah yang ada di Saudi harus dirobohkan karena bisa syirik. Akhirnya terakhir kubah Rasulullah yang belum dirobohkan. Akan dirobohkan kubah Rasulullah, datang surat dari Mesir, dari ulama Al-Azhar. Kalau seandainya raja merobohkan kubahnya Rasulullah, raja berarti mengajak perang kaum muslimin. Muslimin akan demo, muslim dunia akan perang kalau menghancurkan kubah Nabi. Maka itulah takut raja sampai kini masih tegak kokoh kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa warnanya? Hijau. Hijau. Untung hijau. Kalau seandainya kuning tu orang Golkar pula. Nabi kata orang Golkar kan. Kalau biru tu orang Demokrat pula. Nabi kata dia itu. Inilah hijau. Hijau tu kubbatul khadra. Kubbatul khadra. Kubah yang sangat indah. Ketika kita masuk ke Madinah, pandangan kita langsung tertuju dengan kubah hijau. Angkatlah tangan, langsung ucapkan salam. Itu semua orang-orang yang rindu dengan Rasulullah pasti merindukan sampai ke sana. Maka kata Rasulullah SAW, kata baginda Nabi SAW, awal turunnya Nabi Isa nanti, kata Nabi, Nabi Isa menziarahi kuburanku. Jadi Nabi Isa turunnya di Madinah, ada mengatakan di Syria, langsung Nabi Isa pergi ziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu cuman tinggal lagi kubah. Di bawahnya ada Abu Bakar dan ada Umar. Jadi dulu di Makkah itu sama dengan di Mesir, berkubah-kubah. Itu sekarang dijaga oleh Mesir. Mesir masih menjaga. Mesir masih menjaga, Yaman masih menjaga, Syria, Syam begitu juga. Walaupun ada orang-orang yang ingin menghancurkan, ya seperti di Syria itu ada yang dibom makam Imam Nawawi. Memang untuk menghancurkan. Pemerintah Mesir menjaga. Jadi bapak ibu mencari makam sahabat yang mana saja di Mesir pasti dapat. Mencari ulama yang mana saja makamnya di Mesir pasti dapat. Makamnya Imam Syafi'i megah, tinggi gubahnya itu. Tinggi sekali. Itu arsiteknya kabarnya dulu itu dari Hindia dan sekarang sudah diperbaiki oleh pemerintah Mesir. Mencari makamnya guru dari gurunya Imam Syafi'i namanya Waqi' ada di Mesir. Di atas itu lagi Lais ibn Sa'ad ada di Mesir. Di atas itu lagi pokoknya dari kurun sahabat anaknya Abu Bakar ada di daerah Mesir dan itu pakai kubah. Alhamdulillah dijaga. Itulah untung Wahaboy ini tidak bisa berkembang di Mesir. Kenapa mereka tak bisa berkembang di Mesir? Karena ada Al-Azhar yang sudah berumur 11 abad lebih. Tak sanggup mereka untuk melawan Al-Azhar. Makanya ketika pulang alumni Al-Azhar dengan alumni lain agak berbeda. Jadi wajar saja Al-Azhar itu dididik dengan manhaj yang dari dulu dipakai manhaj itu. Metode itu metode dari dulu. Tidak berubah-ubah. Agama itu kan memang agama dulu juga. Bukan agama sekarang lagi. Di sana diajarkan mazhab. Kami kalau kuliah syariah wajib tahu mazhab apa. Kemudian diajarkan akidah Asy'ari. Memang dididik betul menjadi muslim yang dari dulunya seperti itu, tak berubah-ubah. Akidahnya Asy'ari, kemudian berfikih mazhab apa. Kalau kita Indonesia berarti harus mazhab ambil Syafi'i, memiliki ajaran tasawuf, Imam Al-Ghazali, Imam Junaid. Itu jelas di Al-Azhar itu diajarkan. Jadi kalau ingin kita anak-anak kita menjadi orang yang alim, orang yang faqih, memang salah satu tempat yang kita rekomendasikan adalah Al-Azhar. Apakah Al-Azhar saja yang benar, yang lainnya salah? Oh tidak. Tempat-tempat yang lain adalah betul. Tempat yang lain juga bagus. Akan tetapi Al-Azhar ini masih terjaga karena dia memiliki turasnya. Jadi boleh dikatakan ulama-ulama dulu yang pengarang-pengarang kitab pasti pernah belajar di Al-Azhar Asy-Syarifah. Sampai hari ini ulama-ulama dunia pun yang terkenal dari Al-Azhar. Ya kita saja contohnya di Indonesia, Ustaz Abdul Samad dari mana? Dari Al-Azhar. Pernah mengaji di Al-Azhar. Kalau ulama-ulama dunia yang lainnya, Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti Al-Azhar, Dr. Wahbah Zuhaili Al-Azhar, Syekh Ali Sabuni Al-Azhar. Ulama-ulama dunia dulu adalah lulusan dan jembosan daripada Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi kalau ada waktu nanti, ada uang, kita ada cucu yang nak kita sekolah ke sana, boleh tengok ke Mesir, bawa kami ke Al-Azhar, tengok cara didikan di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu memang agak beda. Maka saya kalau untuk S1 saya lebih merekomendasikan anak-anak ke Al-Azhar. Tapi kalau untuk S2, S3 barulah ke tempat yang lain. Di Al-Azhar pun bagus, cuma lama, tak sanggup kita. Waktunya sangat lama sekali. Bila nak menikah lah, bila pula menggendong-gendong anak lah. Dan tak mungkin. Tapi kalau orang yang sabar mendapat. Quraish Shihab S1, S2, S3 Al-Azhar. Siapa lagi? Huzaimah Janggo S1, S2, S3 Al-Azhar. Tuan Guru Bajang S1, S2, S3 Al-Azhar. Mukhlis Hanafi. Banyak orang-orang yang hebat lulusan Al-Azhar itu. Begitu. Jadi kalau ada orang minta pendapat ke saya, anak-anak kami di mana? Saya suruh di Al-Azhar. Kalau S1, ya.
Kalau di Sudan saya tidak merekomendasikan, di Sudan S1 tidak merekomendasikan. Karena umumnya saya perhatikan untuk S1 universitas-universitas di luar daripada Sudan, saya perhatikan lebih banyak kepada menghafal diktat talkhis ini doktor punya rangkuman kuliah. Itu dikopikan, itu dibagi-bagi. Kalau di Al-Azhar tak boleh itu. Nah, umumnya seperti saya perhatikan di Sudan pun seperti itu. Jadi tak banyak anak-anak ini dapat ilmu itu, tak banyak, tidak mengolah dia. Kalau di Mesir memang kitab ini Jadi saya ingat kata Profesor Dr. Guru saya Said Sawabi. Beliau khafif, beliau buta, dan beliau setiap minggu dulu mengajar di Madinah, mengajar hadis. Beliau guru besar hadis. Jadi kata beliau, saya ngaji kitab Tadribur Rawi Imam Suyuti. Ada kitab Tadribur Rawi tebalnya setebal ini. Jadi kata beliau, ya Bunai, beliau ya orang khafif lah, beliau pakai tongkat dan dibimbing kalau muhadarah ke lokal itu. Ya Bunai, hei anak-anakku, beliau santai, beliau lihyah beliau panjang sekali. Ya Bunai, hei anak-anakku, kitab ini yang kalian baca nih, kata beliau, ini di Madinah diajar untuk S2 nih, kata dia. Untuk S2 diajar nih, gitu. Tadribur Rawi. Saya tanya kepada teman-teman dari Madinah, iya. Kalian di sini kalian baca kelas 1 tingkat 1 lagi. S1 kami tingkat 1, awal pertama kuliah sudah membaca kitab Tadribur Rawi. Kitab itu baru mulai dibaca di Madinah itu ketika S2. Beliau dosen undangan beliau mau bagus sekali, profesor beliau. Saya tanya ke teman-temannya di Madinah yang mengambil jurusan-jurusan syariah itu, hadis itu, saya tanya, Tadribur Rawi kalian baca? Belum, nanti kami baca ketika S2, kata dia. Itu tak tahu kalau sekarang, tak tahu kalau dulu. Saya tanya seperti itu dia. Jadi dari nisbah kitab tadi itu nampak. Tapi ini bukan berarti saya membandingkan, tidak membandingkan, tapi seperti itulah keadaannya kalau ingin anak-anak kita ya ke Al-Azhar lah. Ancaklah Madinah lah Ustaz. Nabi aja di Madinah. Nabi di Madinah banyak aja yang kacau-kacau tu di Madinah. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mesti harus seperti itu kita jadikan dalil? Tidak. Yang pulang tu banyak aja yang kacau. NU firqah dhallah kan ni. Muhammadiyah firqah dhallah kan ni. Inyo aja nan topik itulah kacau tu. Mana boleh kita mengatakan orang sesat kita saja yang benar, itu tak betul. Itu pemahaman cara dakwahnya salah. Apa jamaah tabligh tabaliuk kan ni. Tak tahu gimana proses selanjutnya. Cuman sudah ada kemarin MUI Kampar sudah memfasilitasi karena daripada teman-teman NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh sudah satu suara. Kita tak tahu seperti apa kelanjutannya, tak tahu, kita belum dapat info kita. Ya kalau dia tidak mau klarifikasi, ya bisa saja kerana hukum kita bawain. Itu kan sudah pencemaran nama baik organisasi. Ustaz Samad bodoh kata dia apa itu. Jadi firqah yang dia maksud tu, firqah tu bukan itu yang firqah itu. Firqah maksud di dalam hadis Rasulullah itu organisasi bukan firqah. Jabaran daripada agama nanti berarti firqah. Itu organisasi, itu bukan firqah itu. Hati-hati kita. Jangan kita yang membenarkan di kita dan kita salahkan orang enggak. Kan sudah ada pepatah adat mengatakan, awak punya lampu, orang punya lampu. Patarang lampu awak, jangan matian lampu orang. Itu kan bagus bahasa orang adat itu. Awak punya lampu, tarangan aja lampu awak, tambah minyaknya, godangkan sumbunya, ikut punya awak kan awak tarangan. Lampu-lampu orang ni jangan kita matikan. Pandai-pandai orang tu pula lah. Nak dia ingin terang, godang pula sumbunya masing-masing. Cuman lampu awak petarang, lampu orang yang dimati. Itu bahasa yang indah sekali. Kita amalkan kajian kita, orang jangan kita sesatkan. Itu bahasa yang sangat santun sekali. Jadi Sayyidah Aisyah tadi sedang berdiri, lewatlah orang-orang yang meminta makanan. Fa'atau kasrah, diambil oleh Aisyah pecahan-pecahan daripada roti itu diberikan kepada orang fakir, orang yang meminta tadi. Tak lama kemudian datang pula laki-laki yang tua, pakaiannya compang-camping,
Fa'aqadathu, disuruh duduk oleh Sayyidah Aisyah, laki-laki yang baju cemanya. Faqila laha fi dzalika, langsung dia berbicara. Orang yang fakir, yang orang tua yang compang-camping tadi, faqila laha, qala Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi SAW, anzilun nasa manazilahum, dudukkanlah manusia itu pada kedudukannya, dudukkan manusia itu pada tempatnya. Jadi orang tua mesti harus kita muliakan di tempat yang tinggi daripada kita yang muda ini. Jadi ada sebagian orang muda itu ingin dengan penampilan mudanya, orang tua tetap dia hinakan. Itu yang tidak dibolehkan. Ini bukan karena menghinakan sebenarnya, ini bagian daripada untuk menyampaikan ilmu saja. Kalau saya duduk di bawah, mungkin bapak ibu tak puas menengoknya, maka agak duduk di atas. Bukan berarti saya lebih mulia daripada bapak ibu, tidak. Karena saya usia jauh di bawah bapak dan ibu, tentu bapak dan ibu jauh lebih mulia dibandingkan saya. Tapi karena membaca hadis Rasulullah, maka kita muliakan hadis Nabi, kita utamakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga makanya kiai-kiai di Jawa saya perhatikan tak mau dia pakai kursi seperti ini. Tak mau dia karena dianggap agak tinggi. Jadi biasanya mereka di bawahnya duduk pakai meja, disediakan meja kecil, duduk di bawah jadi sama datar dia. Begitu. Bagusnya sih seperti itu. Kalau seperti ini, kalau salah-salah niat nih agak apa sedikit. Alim saya lagi nih daripada bapak ibu, makanya jadi orang alim bisa duduk di atas ni. Tidak bisa. Semua kita ini sama kedudukan kita, tapi menurut hadis yang kita baca, orang tua tetap lebih mulia dibandingkan dengan kita orang-orang muda. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab. Oke, khair insyaallah. Nanti akan kita sambung kembali hadis kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah muliakan orang tua, muliakan orang yang faqih, muliakan ulama, muliakan orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan atau kedudukan, tapi kalau mereka itu orang-orang yang adil dan mulia. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab.